Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan tema ateisme dan teisme. Sebelum kami melanjutkan ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kak Fitria Nuraini dengan NPM 2024 14500 418. Perkenalkan, nama saya Eka Nurmila Widiawati dengan NPM 2024 1450 0396. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Teisme dan Ateisme ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Bahrudin Salim, SAG, MA. Melalui makalah ini kami berusaha untuk mengeksplorasi tentang teisme dan ateisme. Kami berharap semoga karya ilmiah yang kami susun ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk membaca. Abstrak. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai perdebatan tentang eksistensi Tuhan. Ini menjadi penting karena merupakan kunci dari semua pintu kajian tentang agama secara keseluruhan. Setiap agama akan dimulai dari pembahasan mengenai keyakinan tentang eksistensi Tuhan. Apabila meyakini eksistensi Tuhan, maka seseorang dapat secara sah disebut beragama, atau dengan yang disebut teisme. Dan apabila menolak eksistensi Tuhan, maka seseorang dapat digolongkan kepada menolak agama atau tidak beragama, yang disebut dengan ateisme. Secara umum, seseorang yang basis filosofinya adalah ateisme, maka pemikiran, perbuatan, dan perilakunya akan bernuansa ateisme serta jauh dari nilai-nilai spiritualis ketuhanan. Sebaliknya, seseorang yang basis filosofinya adalah teisme, maka pemikiran, perbuatan, dan perilakunya akan bernuansa teisme dan senantiasa berada dalam nilai-nilai spiritualitas ketuhanan. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang pengertian singkat tentang teisme dan ateisme. Teisme secara luas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Dalam pengertian awam atau bila dibandingkan dengan deisme, istilah tersebut mendeskripsikan konsep ketuhanan klasik yang ditemukan dalam monoteisme atau yang disebut dengan teisme klasik, atau dewa-dewi yang ditemukan dalam agama-agama politeistik, suatu kepercayaan terhadap Tuhan maupun dewa-dewi tanpa menafikan keberadaan wahyu sebagaimana yang terdapat dalam deisme. Ateisme adalah penyangkalan terhadap Tuhan atau dewa-dewi, dan bahwa ateisme adalah kebalikan dari teisme, sebuah sistem kepercayaan yang menegaskan realitas Tuhan dan berusaha menunjukkan keberadaannya. Teolog Protestan abad ke-20 yang berpengaruh, Paul Tillich, misalnya menganggap Tuhan teisme sebagai berhala dan menolak untuk menafsirkan Tuhan sebagai suatu keberadaan. 2. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan delusi Tuhan dalam konteks pandangan Einstein dan pemikiran tentang agama? 2. Bagaimana pandangan teistik Ignatius berusaha menjelaskan keberadaan ateisme sebelum abad ke-18? 3. Bagaimana konsep ateisme religius muncul sebagai respon terhadap pandangan tradisional tentang ateisme? 4. Apa peran budaya dalam membentuk pandangan tentang ateisme dan fitrah dalam masyarakat Barat dan Islam? B. Kajian teori. Filsafat yang bergumul dengan masalah ketuhanan adalah filsafat agama dan filsafat ketuhanan, atau yang disebut teologi metafisis. Filsafat agama mendekati Tuhan melalui kajian filosofis tentang agama, sedangkan teologi metafisis mendekati Tuhan melalui kajian metafisis tentang Tuhan, atau yang sekaligus membedakannya dengan teologi Islam, teologi Kristen, teologi Hindu, dan lain sebagainya. Namun dalam banyak literatur, filsafat agama maupun filsafat ketuhanan dipahami sebagai bidang kajian yang sama. Pemilihan atau penyatuan bidang sangat tergantung dari tradisi pendidikan filsafat yang diikuti. Teisme merupakan salah satu bagian dari kajian teologi atau harafiah theos, Tuhan, logo ilmu pemikiran. Teisme sendiri merupakan suatu paham yang meyakinkan Tuhan itu ada. Argumen-argumen yang dibangun untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh teologi natural. Teologi natural merupakan sebuah usaha untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermakna tentang eksistensi Tuhan, yang didasarkan hanya pada pikiran manusia saja.
Teologi natural bersandar pada kemampuan-kemampuan kognitif manusia seperti pengalaman, ingatan, introspeksi, penalaran induktif, dan inferensi untuk mendapatkan eksplanasi yang paling baik. Ini berbeda dengan teologi perwahyuan atau revelat teologi yang mendasarkan argumentasinya pada pernyataan-pernyataan yang difirmankan oleh Tuhan atau dasar kejadian-kejadian yang dianggap suatu ungkapan dari Tuhan. Dengan demikian, perdisiplin teologi natural termasuk kajian filsafat, walau dalam hanya sejarah dan perkembangan, ia juga menjadi bagian dari teologi perwahyuan. C. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengertian teisme dan ateisme adalah dua pandangan filosofis yang berlawanan mengenai keberadaan Tuhan. Teisme adalah keyakinan bahwa Tuhan ada dan biasanya mencangkup pandangan bahwa Tuhan berperan aktif dalam dunia. Teisme dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk monoteisme atau keyakinan pada satu Tuhan, dan politeisme atau keyakinan pada banyak Tuhan. Ateis seringkali berargumen bahwa tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung klaim tentang keberadaan Tuhan. Perdebatan antara teisme dan ateisme melibatkan argumen filosofi, sains, moralitas, dan pengalaman pribadi. Keduanya memiliki berbagai varian dan nuansa, mencerminkan keragaman pandangan manusia tentang keberadaan dan sifat realitas. Persamaan teisme dan ateisme. Yang pertama yaitu pengaruh filosofis. Baik ateisme maupun teisme dipengaruhi oleh pemikiran filosofis dan dapat dikembangkan argumen rasional. Yang kedua, komunitas dan identitas, yaitu masing-masing memiliki komunitas yang membentuk identitas kelompok, baik melalui praktik keagamaan atau teisme maupun melalui pemikiran sekuler atau ateisme. Perbedaan teisme dan ateisme, yaitu keyakinan terhadap Tuhan. Kalau teisme meyakini keberadaan Tuhan atau dewa, sedangkan ateisme menolak atau tidak meyakini keberadaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan delusi Tuhan dalam konteks pandangan Einstein dan pemikirannya tentang agama? Istilah delusi Tuhan merujuk pada gagasan tentang Tuhan yang bersifat pribadi, yang dianggap Einstein tidak sesuai dengan pandangan ilmiah dan rasional. Ia menolak keyakinan akan Tuhan yang terlibat langsung dalam kehidupan manusia, dan lebih memilih untuk melihat agama sebagai kekaguman terhadap keindahan dan keteraturan alam semesta. Bagaimana pandangan teistik inatisme berusaha menjelaskan keberadaan ateisme sebelum abad ke-18? Sebelum abad ke-18, teistik inatisme mendominasi pemikiran yang menganggap bahwa manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk percaya pada Tuhan. Pandangan ini berargumen bahwa ateis hanya menyangkal kepercayaan yang seharusnya ada dalam diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ateisme dipandang sebagai penyimpangan dari norma kepercayaan yang diterima secara luas. Bagaimana konsep ateisme religius muncul sebagai respon terhadap pandangan tradisional tentang ateisme? Konsep ateisme religius muncul sebagai upaya untuk mengakui bahwa ateisme dapat memiliki nilai dan pembelajaran dari praktik religius. Pendukung ide ini berargumen bahwa meskipun mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka masih dapat mengadopsi aspek positif dari agama seperti komunitas, etika, dan ritual tanpa terkait pada doktrin supranatural. Ini menunjukkan pergeseran dalam pemikiran ateis, yang mulai melihat nilai dalam hal-hal yang sebelumnya dianggap remeh. Apa peran budaya dalam membentuk pandangan tentang ateisme dan fitrah dalam masyarakat Barat dan Islam? Ada dua pandangan, dari kebudayaan Barat dan pandangan Islam. Dari pandangan kebudayaan Barat, bahwa anak-anak dilahirkan sebagai ateis merupakan pemikiran yang baru, dan pada pandangan Islam bahwa bayi adalah dalam keadaan fitrah dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan bayinya menuju jalan kebenaran. D. Rekomendasi berupa solusi. Solusi dari teisme yang pertama yaitu spiritualitas dan komunitas untuk memperkuat ikatan sosial melalui kegiatan keagamaan yang mendukung kerukunan dan solidaritas. Yang kedua, etika berbasis agama, menggunakan ajaran agama sebagai panduan untuk tindakan moral dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dialog antar agama, mengadakan pertemuan antar pemeluk agama untuk membangun saling pengertian dan toleransi.
Solusi dari ateisme. Yang pertama, pendekatan humanisme, yang dimana harus fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan sosial tanpa bergantung pada kepercayaan spiritual. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan pendidikan, mendorong pemikiran kritis dan pengetahuan ilmiah untuk memahami dunia dan mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, dialog terbuka, agar terciptanya ruang untuk diskusi antar pandangan, sehingga dapat saling memahami tanpa menyudutkan satu sama lain. Kesimpulan dari makalah ini yaitu baik ateisme maupun teisme menawarkan perspektif unik tentang eksistensi, moralitas, dan tujuan hidup. Dialog antar kedua pandangan ini penting untuk menciptakan pemahaman dan toleransi di masyarakat yang beragam. Saran dari teisme, yaitu yang pertama praktik spiritual. Luangkan waktu untuk meditasi, doa, atau aktivitas keagamaan yang dapat memberikan kedamaian dan tujuan. Yang kedua, keterlibatan komunitas. Bergabung dengan kelompok atau organisasi keagamaan untuk membangun hubungan sosial dan mendukung kegiatan amal. Yang ketiga, pendidikan moral. Ajarkan nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran agama kepada generasi muda. Saran dari ateisme. Yang pertama, pemikiran kritis. Dorong penggunaan logika dan bukti ilmiah dalam membuat keputusan serta memahami dunia. Yang kedua, aktivisme sosial. Terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan. Yang ketiga, yaitu diskusi terbuka. Selenggarakan forum atau kelompok diskusi untuk bertukar ide dan perspektif, dan untuk mendorong pemahaman antar pandangan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.